Mari mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dibaca dari Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20. Inilah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel, lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka, lalu berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa, dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Manata, dari Manata ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan dengan penuh syukur dan semangat saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau mendengar firman Tuhan. Salam. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini ialah Tuhan sumber air kehidupan. Saudara-saudari, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tubuh jasmani ini, kita sangat membutuhkan air untuk minum, untuk mandi, membersihkan badan. Jika tidak ada air, maka manusia merasakan ada kekurangan. Jadi setiap hari, setiap saat sangat butuh air. Selalu diminum, cuci tangan, cuci kaki, mandi, dan sebagainya. Menurut kedokteran, manusia hanya bertahan tidak minum air 3-5 hari saja. Paling itu sudah kalau sangat bertahan. Kalau sudah melebihi 5 hari, 6 hari, 7 hari, seminggu, sampai apalagi 2 minggu, manusia itu bisa mati. Tetapi jika ada air selalu diminum, maka air dapat memulihkan tenaga, dapat menyegarkan badan, sehingga pulih tenaga kembali, dapat beraktivitas kembali, dan punya kekuatan yang baru. Air sangat dibutuhkan. Kalau misalnya saja Bapak Ibu Saudara-saudari, terjadi musim kemarau sampai 3 bulan tidak pernah turun hujan, orang pasti pusing nyari air kemana-mana. Mau sejauh apapun, air pasti dicari. Mau air bersih, air kotor, diambil saja, yang penting ada air. Itu karena sangat butuh air.
Di situ kita mengetahui bahwa manusia sangat membutuhkan air. Saudara-saudari, jika tubuh jasmani saja sangat membutuhkan air, demikian juga kehidupan kita kepada Tuhan. Kita sangat butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan adalah air kehidupan bagi orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, Yesus mengatakan bahwa Ia adalah air sumber hidup. Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari situ kita juga mengetahui bahwa air kehidupan adalah Yesus Kristus. Berarti dalam hidup ini kita harus sangat membutuhkan air kehidupan itu. Karena tanpa air, kita akan merasa kekeringan. Manusia merasa gersang, tidak ada kehidupan. Bahkan jika tidak ada air, manusia itu mati. Tanpa Tuhan dalam kehidupan manusia, kehidupan manusia akan menjadi lemah. Begitu juga kehidupan kita, saudara-saudara. Hidup dalam dunia ini, hidup manusia dalam dunia ini harus membutuhkan Tuhan. Karena kehidupan rohani kita kepada Tuhan itu, saudara-saudari, seperti pohon yang dekat dengan air sungai. Pohon akan tetap segar dan subur walaupun terjadi musim panas kemarau. Walaupun terjadi kekeringan di daratan. Tetapi pohon yang dekat dengan aliran sungai tetap subur dan segar. Karena kenapa? Karena ada sumber kehidupannya. Akar-akarnya mengalir, dialiri oleh air. Dan itulah sumber kehidupannya. Demikian juga hidup manusia jika tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan sebagai sumber air kehidupan. Imannya semakin kuat. Tidak tergeletak pada tantangan. Bahkan hidupnya semakin sukacita. Orang-orang yang selalu dekat dengan sumber air kehidupan itu, hidupnya selalu sukacita, selalu kuat. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kekeringan, ia tidak pernah takut dan tidak pernah bimbang. Karena ada sumber kehidupannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai sumber air kehidupan. Itulah pertolongan Tuhan bagi orang yang percaya. Pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi umatnya yang mau dekat kepadanya. Ia tahu jika umatnya lelah, jika sedang menderita. Tuhan mengetahui semua apa yang dirasakan oleh umatnya yang dekat kepadanya, yang mengandalkannya. Maka di sanalah nanti Tuhan hadir menyediakan pada waktunya. Seperti kisah perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun. Mereka berangkat mulai dari Obot sampai ke Beer. Beberapa tempat mereka lewati dan mereka singgah dan selalu membuat kemah. Ada beberapa tadi dari ayat yang kita baca. Mulai dari Obot mereka berangkat dari sana dan beberapa tempat mereka singgahin. Dan mereka selalu membuat kemah di sana. Mereka hanya fokus pada perjalanan saja menuju tanah Kanaan. Memang sebelumnya bangsa Israel ini dalam perjalanan mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan dan bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi dari tengah-tengah sungut-sungut mereka itu, Tuhan membuat sesuatu cobaan bagi mereka. Jika kita baca dari ayat sebelumnya, terjadi
ular tembaga. Jadi Tuhan mengirim ular bagi mereka untuk menggigit, mematuk mereka. Dan kemudian Musa membuat ular tembaga dan menancapkannya ke sebuah tiang lebih tinggi ke atas. Dan setiap orang yang melihat ular tembaga itu, sekalipun ia digigit oleh ular, maka ia tetap hidup. Dari peristiwa itulah bangsa Israel sudah mulai takut karena kejadian ular ini. Ular tembaga yang dibuat oleh Musa, yang digantung, ditancapkan di atas tiang, yang setiap kali orang Israel melihat ular tembaga itu, dan sekalipun ular yang benar-benar ular menggigit mereka, mereka tetap hidup, tidak akan mati. Itu melambangkan bahwa yang mereka pandang ular tembaga itu adalah sebagai Tuhan, Allah yang di tengah-tengah mereka. Jika tetap mereka memandang Allah, mereka mengandalkan Tuhan, dan sekalipun banyak tantangan, mereka tetap hidup. Dari peristiwa itulah mereka belajar, sehingga pada saat mereka berangkat dan singgah ke beberapa tempat, mereka tidak sungut-sungut lagi. Mereka terima saja keadaan. Mereka fokus pada perjalanan mereka saja. Mereka hanya memandang kepada Allah. Mereka hanya mengikuti petunjuk Musa saja. Mereka fokus pada perjalanan tanpa sungut-sungut, tanpa minta-minta. Sampai mereka di suatu tempat yang bernama Beer. Mereka sudah sangat kelelahan. Mereka sudah sangat haus. Tetapi Tuhan tahu mereka lelah. Tuhan tahu mereka butuh kekuatan juga. Tuhan tidak mungkin membiarkan mereka. Allah tidak mungkin terus menghukum mereka. Itulah sebabnya ketika mereka sampai pada Beer, Tuhan menyediakan air bagi mereka yang telah tersedia di dalam sumur. Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan bangsa Israel dan mereka minum. Tuhan memberi mereka air, Tuhan memberi mereka minum. Dan di sanalah bangsa Israel bernyanyi dengan sukacita karena air itu. Di ayat yang ke-17 dan 18, pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian, berbual-buallah hai sumur, bernyanyi dengan berbalas-balasan. Sukacita mereka karena mereka mendapatkan air yang disediakan Tuhan. Dan setelah mereka minum air, setelah tenaga mereka pulih, mereka melanjutkan perjalanan sampai pada Gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita perjalanan bangsa Israel ini, ada juga beberapa, ada banyak dan begitu dalam makna yang perlu kita ambil, yang perlu kita maknai dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup di dunia ini cukup melelahkan, bagaikan perjalanan jauh, seperti perjalanan bangsa Israel yang singgah ke beberapa tempat yang kita lihat tadi. Sangat melelahkan. Perjalanan hidup sangat melelahkan, diakibatkan berbagai pergumulan, berbagai tantangan yang datang dari berbagai arah. Kita kadang merasakan perjalanan hidup di dunia ini bagaikan berjalan di padang gurun. Pergumulan, masalah silih berganti. Saudara-saudara dalam Tuhan, jangan panik dan khawatir. Asal selalu dekat dengan air hidup, yaitu Yesus Kristus. Suatu saat akan disediakan Tuhan yang terbaik. Tuhan adalah sumber air kehidupan.
yang harus kita butuhkan setiap saat. Tanpa air, tubuh manusia kering, lemas, kehausan, bahkan bisa mati. Begitu juga tanpa Tuhan dalam kehidupan ini, hidup manusia menjadi gersang, tidak berdaya, bahkan kematian kekal. Dari berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan hidup yang terjadi, dekatkanlah diri pada Tuhan, sumber air kehidupan itu. Sebagaimana bangsa Israel yang sudah tidak sungut-sungut lagi, yang hanya memandang pada Tuhan, yang hanya mengandalkan petunjuk dari Musa saja. Mereka selalu memandang kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Mereka hanya fokus pada perjalanan mereka, sekalipun sebenarnya melelahkan, sekalipun sebenarnya di beberapa tempat mereka singgah, mereka merasakan haus dan lapar, tetapi mereka tidak sungut-sungut lagi. Mereka tidak meminta-minta dan menyalahkan Musa lagi. Apa yang terjadi? Tuhan menyediakan air minum bagi mereka tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian juga kehidupan kita, saudara-saudari. Jalani saja hidup ini, fokus pada pekerjaan, fokus pada memperbaiki hidup, fokus pada memandang kekuatan Allah, fokus pada mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan kebutuhan tepat pada waktunya sesuai yang kita butuhkan. Memang Dia adalah sumber air kehidupan. Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Makanya saya heran bagi orang-orang yang tidak memerlukan Tuhan dalam hidup ini, yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu perencanaan, yang tidak mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang ia lakukan. Karena ia merasa sudah kuat dan punya segalanya, terkadang manusia tidak membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini tidak menyadari kehidupannya akan menuju kematian, menuju kehidupan yang kering dan gersang. Tanpa air, tanpa Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kita harus sadari, Tuhan yang menyediakan kehidupan kita. Yang kita makan, minum, yang kita pakai, dan segala kebutuhan tubuh. Bahkan yang membuat kita betah dan kuat menjalani hidup ini, itu karena Tuhan sebagai sumber air kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita, yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Kita perjalanan dalam dunia ini menuju kehidupan yang kekal. Fokuslah pada perjalanan iman, perjalanan hidup rohani, sehingga pada suatu saat dan akhirnya nanti sampai pada kehidupan yang kekal itu. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini mari kita bangkit kembali untuk fokus pada kehidupan yang baik saja. Hanya fokus pada kehidupan yang memandang Tuhan saja. Kalau soal urusan kebutuhan, soal urusan apa yang diperlukan, Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Dan kemudian jika tetap fokus kepada Tuhan, maka hidup kita akan sampai pada kehidupan yang kekal pada akhirnya, yang membawa sukacita. Terpujilah Tuhan, kita berdoa. Ajaib Engkau Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, membawa kami pada perjalanan hidup, dan ketika kami fokus, Engkau akan memberikan berkat sukacita bagi kami dalam kehendak-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih firman-Mu, dan biarlah kekuatan Roh-Mu yang menguatkan kami melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin.